Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang dunia kripto, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk market capital ini cenderung bullish market, teman-teman, karena kita lihat di sini mengalami total kapitalisasi market kripto ini mengalami kenaikan sebesar 1,34%, ada di angka 3,71 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian untuk Fear and Greed Index hari ini ada di angka 68 atau serakah, dan kita lihat di sini untuk Bitcoin hari ini mengalami kenaikan tipis 0,02%, teman-teman. Ini kita lihat Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 117.466 US dollar. Sementara kita lihat di sini malah Ethereum mengalami kenaikan sebesar 5,46%, Ethereum 5,46% dan XRP 1,95%, teman-teman. Jadi Ethereum diperdagangkan di angka 3.115 US dollar, teman-teman. Jadi kita lihat di sini kalau teman-teman perhatikan, ini kelihatannya akan ada sinyal positif untuk altcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dana ke market, ini secara keseluruhan mengalami kenaikan. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin dominan mengalami penurunan, teman-teman. Jadi dominasi Bitcoin di market kripto ini mengalami penurunan sebesar 0,8%, ada di angka 62,9%. Sementara Ethereum malah mengalami kenaikan 0,72% dan untuk altcoin lainnya 0,08%. Artinya kalau kita melihat di sini berarti banyak para whale atau para investor atau para smart money yang melakukan taking profit atau pengambilan keuntungan di Bitcoin, kemudian melarikan dananya, menginvestasikan dananya, dipindahkan ke Ethereum dan koin-koin lain, teman-teman. Karena kita lihat di sini Bitcoin mengalami penurunan dominasinya, sementara Ethereum dan koin-koin yang lain mengalami kenaikan. Artinya ini tanda-tanda akan terjadi altcoin season, teman-teman. Itu menurut pendapat saya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ini di sini untuk Fear and Greed Index ada di angka 68. Kemudian kalau kita lihat untuk crypto ETF net flow, ini dana masuk ke dalam crypto ETF ini mengalami kenaikan sebesar 7.600.000 US dollar, teman-teman. Jadi untuk ETF ini para pemain ETF kelihatannya banyak menggelontorkan dananya masuk ke dalam ETF, teman-teman. Kemudian sekarang kita akan lihat, teman-teman, untuk pergerakan harga dari Bitcoin. Kita akan fokus membahas tentang Bitcoin pada hari ini. Jadi kita akan cek di sini untuk berita-berita terbaru mengenai Bitcoin. Walaupun hari ini sinyalnya adalah sinyal dominasi Bitcoin mengalami penurunan, untuk Ethereum dan altcoin mengalami kenaikan, sehingga ini adalah tanda-tanda awal orang-orang yang menikmati keuntungan luar biasa di Bitcoin ini kelihatannya sudah mulai mengalirkan dananya ke Ethereum dan koin-koin lain, teman-teman. Namun hari ini kita akan fokus membahas untuk Bitcoin. Bitcoin walaupun hari ini naik tipis tapi sebenarnya mengalami penurunan, teman-teman, karena kemarin kita tahu Bitcoin itu sempat 120.000, teman-teman. Coba kita cek di sini. Kalau teman-teman perhatikan malah 123, teman-teman. Jadi Bitcoin sempat menembus harga 2 hari yang lalu 123.091 US dollar dan hari ini mengalami koreksi sebesar 4,58% dari pergerakan harga ATH-nya, teman-teman. Jadi hari ini Bitcoin koreksi, kelihatannya banyak para whale smart money mengalihkan sebagian uangnya ke dalam bentuk altcoin, teman-teman. Kemungkinan ke dalam bentuk Ethereum, karena kita lihat di situ Ethereum malah mengalami kenaikan sebesar 5% dalam 24 jam.
Nah, kemudian mengapa Bitcoin mengalami penurunan? Kita akan cek di sini. Nah, ini kita rubah bahasa Indonesia, teman-teman. Karena kita orang Indonesia, kita bukan orang bule, teman-teman. Jadi kita rubah ke bahasa Indonesia biar kita bisa melihat terjemahan. Kita meminta bantuan dari artificial intelligence yang ada di CoinMarketCap untuk merangkum info-info terkini tentang Bitcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin hari ini mengalami koreksi penurunan. Kalau secara rupiah, Bitcoin hari ini ada di angka 1,9 miliar rupiah, teman-teman. Kemudian kita akan cek ini mengapa Bitcoin mengalami penurunan dari harga ATH-nya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa faktor utama yang membuat Bitcoin mengalami penurunan ini adalah aksi mengambil keuntungan atau taking profit setelah lonjakan ATH. Jadi harga Bitcoin turun 4% dari puncaknya di 123.000 pada tanggal 15 Juli 2025, teman-teman. Karena para holder jangka panjang itu merealisasikan keuntungan sebesar 3,5 miliar US dollar itu berdasarkan data dari Glassnode, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek, teman-teman, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin. Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif. Bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Bitcoin, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita melihat untuk di time frame bulan, untuk Bitcoin pergerakannya sangat signifikan. Kita lihat harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Jadi trennya adalah tren kenaikan di time frame besar, kemudian kita turun ke time frame weekly atau time frame mingguan. Ini juga trennya adalah tren kenaikan karena harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame minggu, teman-teman. Sekarang kita turun ke time frame hari. Nah, ini kelihatannya untuk trennya sebenarnya tren up, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan bahwa harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21, tetapi kalau teman-teman yang trader, saya tidak sarankan untuk membeli Bitcoin kalau Anda seorang trader, karena di sini kita lihat terjadi dead cross, teman-teman. Pada tanggal 14 Juli 2025, teman-teman perhatikan di sini di indikator stokastik terjadi dead cross, di mana harga akan mengalami koreksi, teman-teman. Jadi kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin? Apabila Anda seorang trader, maka menurut saya kita tunggu golden cross di sini, teman-teman. Jadi apabila garis putih ini memotong kembali garis merah ke atas, maka itu adalah saat yang tepat untuk membeli. Seperti ini, teman-teman. Nah, kalau situasinya seperti ini adalah golden cross, garis putih memotong garis kuning ke atas, tetapi ini kita lihat terjadi dead cross pada tanggal 14 Juli kemarin, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau melakukan pembelian Bitcoin, kalau Anda seorang trader, saran saya lebih baik uangnya ditahan dulu karena ini akan terjadi koreksi untuk Bitcoin, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Kita berharap agar altcoin segera mengalami kenaikan karena kita lihat di sini dominasi Bitcoin menurun dan untuk Ethereum dan altcoin lain mengalami peningkatan, teman-teman. Kalau kita melihat di indikator Bitcoin dominan. Oke, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.